kita masuk ke dalam pembacaan kitab suci dari Yohanes pasal 16. Sekarang kita mulai membaca Yohanes pasal 16 dari ayat yang ke-4b dulu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sekarang pembacaan sampai di sini dulu. Dan di sini Yesus Kristus berkata, aku dulu tidak katakan kepadamu, dan sekarang aku katakan kepadamu. Mengapa dulu tidak katakan, sekarang baru berkata? Berarti ada ajaran yang harus tunda waktu. Jangan kira semua ajaran dikasih tahu langsung semua. Kadang-kadang mengajar doktrin, semua dikatakan. Setelah itu, pada waktu mereka menghadapi masa kesulitan, dia kira sudah tahu semua, tapi bukan on time. Saudara-saudara, seorang bernama, saya tidak sebut namanya, tahun 80-an, bilang sama saya, Pak Tong, silakan khotbah tentang doktrin Roh Kudus. Saya mengatakan, tidak. Dia mengatakan, kita perlu dengar. Saya bilang, tidak. Silakan, banyak gereja yang kesulitan. Saya bilang, tidak. Lalu dia tanya, kenapa? Saya bilang, belum waktunya. Kenapa belum waktunya? Itu orang adalah orang yang suka melayani Tuhan. Dan pemuda-pemudi yang ingin melayani Tuhan dan mau dikte hamba Tuhan, hati-hati dengan dia. Karena apa? Karena dia kira dia mau mengatur pendeta-pendeta sesuai dengan keinginan dia. Setelah saya tidak, dia mulai bikin satu organisasi. Dan dia mulai undang orang yang dia kira boleh diperalat oleh dia untuk mengisi kemauan dia. Tapi saya berkata kepada dia, saya tidak. Engkau undang pun saya tidak datang. Karena saya bukan orang undangan. Saya adalah orang yang mau taat kepada pimpinan Tuhan. Kenapa Pak Tong tidak mau bicara tentang Roh Kudus? Saya cuma jawab, waktunya belum sampai. Nah, ini semua adalah satu hal yang bersangkut paut dengan theology of time. What is the right time to speak right thing to the right people in the right situation? Itu bijaksana. Jangan kira saya sudah mengetahui semua doktrin, lalu semua doktrin saya ajarkan, saya sudah hamba Tuhan yang setia. You are wrong, because sometimes they are not up to the date that they need this kind of teaching. You should postpone. Nah, saudara, hal ini tidak pernah diajar di sekolah teologi, khususnya teologi reform. Pokoknya doktrin semua diajarkan. Sudah setia kepada Tuhan. Tidak begitu gampang. Yesus sekarang, dulu saya tidak katakan kepadamu, tapi sekarang saya katakan kepadamu. Kenapa? Karena dulu belum sampainya waktu saya mau kembali pergi melihat Bapa yang mengutus aku. Berarti di dalam proses 3,5 tahun, kapan Yesus bicara tentang Dia Kristus? Tunggu. Kapan bicara dengan Roh Kudus akan datang? Tunggu. Kapan bicara mereka harus mengabar Injil? Tunggu. Dan kapan mereka harus pergi mengabar Injil? Harus tunggu di Yerusalem. Tidak boleh berangkat. Nah, ini semua adalah the theology of time. Waktu itu diatur oleh bijaksana dari Tuhan. Banyak pendeta tidak mengerti ini. Banyak pemimpin gereja tidak mengerti. Pokoknya setia, katakan semua. Kalau begini saudara, anakmu masih umur 13, kasih tahu kalau nikah perempuan begini. Benar? Ya tidak benar dong. Karena dia masih umur 13. Do not tell too early anything that is not needed. Yesus mengatakan, saya dulu tidak kasih tahu sama kamu, tapi sekarang saya kasih tahu kamu, karena saya akan pergi kepada Bapa.
Saudara-saudara, Tuhan Yesus pun di dalam proses waktu, dia harus mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh Allah Bapa. Dan tidak sembarang mendahului perintah Tuhan. Tidak terlalu cepat untuk melampaui akan kecepatan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Inilah yang saya katakan. Tafsirkan ayat ini, banyak orang lolos. Banyak orang tidak pikirkan hal ini. Lalu mereka kira sudah baca, sudah tafsir. Yang penting doktrin yang ambil. Tetapi bijaksana dan langkah-langkah yang taat kepada pimpinan Tuhan itu tidak diperhatikan. Aku tidak pernah katakan hal ini kepadamu dulu. Tetapi sekarang aku kata kepadamu. Karena aku pergi kepada Bapa. I'm going return to my Father. I'm going back to my sender. The one who sent me. Now is the time I go to see him. Dulu saya diutus ke dunia. Lalu saya tunggu 30 tahun. Baru berani khotbah. Yesus sebelum umur 30. Apakah dia tidak bisa berkhotbah? Sebelum 30 penuh. Apakah dia tidak boleh menyatakan kebenaran? Dia sama Yohanes Pembaptis. Pintar mana? Yohanes Pembaptis hanya dicipta. Dia sang pencipta. Yohanes Pembaptis hanya seorang hamba dari manusia. Dia adalah Allah menjadi manusia. Pasti dia lebih pintar bukan? Dia lebih hebat bukan? Dia lebih super, lebih transcends. Dia lebih menyeluruh. Dia lebih maha kuasa. Tetapi Yesus Kristus mengapa tunggu 30 tahun? Karena dia dilahirkan di bawah Taurat. Dia dilahirkan di bawah sesuatu jadwal yang ditentukan oleh Taurat. Sehingga manusia harus menjalankan segala syariat Taurat. Waktu Yohanes sudah umur 30 tahun, dia mulai berteriak, "Bertobatlah kamu! Mengapa harus binasa? Kerajaan Allah sudah dekat, sekarang bertobatlah." Waktu teriak itu keluar dari mulut Yohanes Pembaptis, Yesus juga boleh teriak. Dia beritanya sama. Dia mandatnya sama, khotbahnya sama. Dua orang memulai perjanjian baru. Tetapi bedanya adalah waktu Yohanes lebih dulu setengah tahun dari dia. Dari Yesus boleh ikut-ikut, "Bertobatlah kamu, karena kerajaan sudah dekat." Tidak bisa. Karena Yohanes juga sudah 30 tahun umurnya genap. Dia masih 20 tahun, 9 tahun setengah. Dia mesti tunggu 180 hari. Dan waktu tunggu gampang tak? Tak gampang. Waktu tunggu setiap hari itu panjang sekali. Orang di dalam tunggu setiap detik itu kejam. Saudara-saudara, kalau engkau menunggu pacarmu datang, sudah janji jam 3 sampai setengah 4 belum datang. Nah itu setengah jam seperti setengah tahun. Engkau kok dah datang ya, kok dah datang itu lihat sudah tambah 5 detik belum datang, tambah 10 detik belum datang, sampai 1 menit itu panjang sekali karena because you are waiting. Di dalam menunggu waktu menjadi kejam, di dalam menanti saat-saat detik-detik itu menjadi sangat menyiksa. Nah saudara, nah Yesus Kristus juga mau berteriak, "Bertobatlah kamu, karena kerajaan sudah dekat." Tapi dia tidak bisa, mesti tunggu 180 hari. Karena apa? Karena dia belum umur 30. Maka kitab suci mengatakan, setelah umur 30, dia keluar berkhotbah. Pemuda-pemudi, kalau Tuhan suruh engkau tunggu mau? Kalau Tuhan suruh engkau tunggu, mau taat? Tidak gampang. Musa disuruh tunggu berapa lama? Jawab. 40 tahun. Waktu dia umur 40, sudah sehat, sudah ganteng, sudah mempunyai pengetahuan, belajar semua ilmu di Mesir. Fakultas apa saja dia lulus. Semua ilmu dia sudah belajar. Seperti kalau di UI ada 15 jurusan, semua engkau lulus. Itu namanya semua. Kalau di Calvin College ada 78 itu jurusan. Engkau lulus semua. Itu namanya semua sudah belajar. Semua pengetahuan dari orang Mesir dia sudah belajar sama sekali. Ini jenius besar. Ini orang yang luar biasa. Di Mesir waktu itu ada negara yang paling tinggi, paling top di dalam segala keunggulan dunia ini. Arsitek yang paling tinggi bisa bikin piramid yang terbesar sebelum Musa lahir. Lebih daripada 1000-2000 tahun piramid ini sudah ada. Piramid yang tertinggi sampai sekarang sudah 4000 tahun.
Musa sampai sekarang cuma 1.500 tahun. Jadi pengetahuan begitu besar. Dalam arsitektur, teknologi begitu tinggi. Einstein baru mati berapa puluh tahun saja. Tapi piramid yang terbesar di Khufu itu sudah 4.000 tahun. Dan selama 3.000 lebih tahun, piramid tidak pernah dilampaui oleh teknologi negara apa tidak mencapai langit lebih tinggi daripada dia. Saudara-saudara, baru Jakarta bangga mendirikan menara yang paling tinggi di dunia. Sombong. Waktu itu perlu lebih dari 2 triliun. Jakarta kurang uang. Baru bilang kurang uang. Ditunda saja sebentar. Taipei sudah melampaui. Taipei sudah jadi menjadi lebih tinggi. Lebih tinggi dari Kuala Lumpur. Maka Taipei baru sombong. Tidak sampai berapa tahun Dubai melampaui. Dubai baru melampaui. Wah, menjadi tertinggi. Berapa tahun kemudian nanti Bahrain akan melampaui. Kalau Bahrain sudah melampaui, saudara-saudara, tidak lama lagi India akan melampaui lagi. Jadi Tiongkok sekarang mulai garuk kepala, kapan boleh melampaui. Semua ingin menjadi number one. Karena apa? People only remember number one and forget number two. Semua 1, 2, 3. People only remember number one and forget number two. Tapi saya mau tanya, you bisa jadi number one, bertahan berapa lama? You bisa menjadi number one berapa lama? Kuala Lumpur telah mendirikan Twin Tower of Petronas, number one. Dulu Twin Towers in New York itu lebih tinggi dari mana saja. Tidak lama kemudian disaingi, lalu Kuala Lumpur lebih tinggi. Waktu lagi sombong, tidak berapa tahun itu dilampaui oleh Taiwan. Dan arsiteknya bukan dari Connecticut, arsiteknya bukan dari New York, arsiteknya orang Taiwan sendiri. Bukan saja demikian, di dalam menara yang lebih daripada 560 meter itu ada satu pendulum yang hampir 650 ton. Saya baru naik ke situ, baru melihat lagi untuk keempat kali saya perhatikan. Itu pendulum di tengah-tengah besar sekali. Seperti bom atom apa saya tidak tahu. Lalu kalau gempa bumi datang, seluruh bangunan itu melayang. Itu akan mengimbangi. Sehingga bangunan itu tidak jatuh. Baru sombong selesai. Tidak lama lagi disaingi oleh Dubai. Saingi lebih tinggi 200 meter. Kalau satu susun ini 3 meter biasanya. Kalau gereja ini 7,5 meter. Itu lebih 200 meter. Jadi setelah menuju sampai langit. Wah, dari situ lihat semua mobil jadi matchbox. Manusia menjadi semut. Lalu matamu menjadi pasir. Saudara-saudara. Lalu di situ kita melihat seluruh bumi berada di bawah kaki kita. Baru 720 lebih meter. Baru jadi. Tidak lama lagi Bahrain akan menjadi lebih tinggi. Dan saudara-saudara, India mengumumkan akan dirikan 202 karena Taiwan 101. Taiwan 101, nanti India 202. Saya harap Indonesia 303. Ya. Tapi akhirnya bukan 3.000 meter atau 300 susun. Itu hanya lebih tinggi sedikit dari orang lain saja. Semua itu mau melampaui. Itu tidak gampang. Tapi satu-satunya yang tidak dilampaui kira-kira hampir 4.000 tahun. Itu piramid. Teknologi zaman kuno di mana tidak ada kren. Manusia bisa meletakkan batu 2,5 ton di atas 156 meter di atas. Manusia cuma 1,5 meter lebih. 1,8 sudah tinggi sekali. Tapi meletakkan batu 2,5 ton di atas ketinggian 156 meter. Itu bagaimana bisa? Tapi orang Mesir bilang, saya bisa. Kita sudah bisa. Kamu bisa tidak? Tidak bisa. Tunggu lagi. Tunggu berapa? Tunggu 4.000 tahun. Kapankah pertama kali piramid dilampaui? Siapa tahu? Coba angkat tangan. Kapankah ketinggian piramid dilampaui rekornya oleh bangun yang lain? Siapa tahu? Tahun 1889. Di mana? Monas. Di mana? Tidak ada yang tahu.
Itu dulu sekolah enggak ya? Siapa yang tahu? Dilampaui oleh apa? Di mana? Oleh siapa? Oleh seorang insinyur namanya Mr. Eiffel. Mr. Eiffel from France bikin menara Eiffel Tower di Paris. Pada waktu Eiffel Tower menuju ke langit 300 meter. Nah itulah sudah hampir 2 kali daripada itu piramid. Nah pada waktu sebelum Eiffel Tower naik ke atas langit, hampir sama dengan piramid, itu cuma 2 tempat. Satu tempat ada di Köln di Jerman. Dan kedua ada Ulm, semua lem. Ini ada di Jerman. Yang 156 meter, 161 meter, termasuk pucuknya daripada menara itu. Nah, saudara-saudara, pada waktu Eiffel Tower mencapai 300 meter, wah seluruh dunia gempa. Perancis yang menjadi number 1, saudara-saudara. Tetapi ini sesudah itu yang melampaui lebih tinggi. Tahun 1910, 12, 14, 17, 26 sampai 1931 pertama kali melampaui 100 susun. Itu namanya Empire State Building, 1428 feet. Dan sesudah naik lebih tinggi daripada itu Perancis, baru Amerika nomor 1. Tahun 1971, The Twin Tower di dalam Manhattan yang dirancang oleh Jepang lebih tinggi lagi dari Sears Tower, lebih tinggi daripada Empire State Building, lebih tinggi. Maka Kuala Lumpur, baru Kuala Lumpur selesai, Taiwan selesai, Bahrain lagi, lalu India lagi. Ini semua orang yang ambisi besar. Sudah ambisi besar, dapat gedung yang tinggi, untung tak? Rugi setengah mati. Saudara-saudara, sekarang menara Petronas sudah bisa break even tidak? Saya tidak tahu. Dan menara daripada Taiwan sampai sekarang masih rugi. Lalu yang bangga nomor 1 di dunia yang ada di Dubai, rugi luar biasa. Lalu Bahrain akan lebih rugi. India akan mempertahankan, bisa membuat itu akan lebih rugi lagi. Lebih pintar Singapura. Singapura tidak pernah mau lomba. Dia bikin yang 3 tidak tinggi, tidak terlalu tinggi, tapi kasih 1 kapal berhenti di situ. Nah, dari situ lihat, pintar ya. Jadi tidak ada yang rugi. Nah, saudara-saudara, mari kita kembali kepada kitab suci. Waktunya belum sampai kalimat itu tidak keluar dari mulut. Ini cara Yesus Kristus. Yesus tidak pernah mengatakan, aku akan dirikan gereja. Sampai mulut Petrus mengatakan, you are the Christ. You are the Son of the living God. Then Jesus said, I'm going to build my church on earth. On this the foundation. Christology. Saat Yesus keluarkan kalimat itu, selalu diatur oleh pimpinan Tuhan. Karena dia seumur hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga even the teaching itself is according to the right time. Pointed by Holy Spirit, speak to the right people concerning the right item. Nah, ini adalah satu bicara yang luar biasa. Kenapa saya tidak mengizinkan bicara dengan Roh Kudus? Karena waktu itu saya membiarkan Roh Kudus dikhotbahkan secara salah sampai semua sudah mulai goncang, baru saya berkhotbah. Lalu orang itu mengatakan, oh kalau patung nama saya undang. Gampang banyak pendeta, tidak usah patung. Nah, dia panggil undang pendeta lain, khotbah ini, khotbah itu. Tapi tidak ada gunanya apa? Karena belum diperlukan. Tapi 8 tahun kemudian, saudara menelusuri ya, saya punya speak pertama itu mengenai wahyu dan agama. Iman dan agama. Sudah 8 tahun kemudian, saya baru bicara tentang Roh Kudus, doa dan kebangunan. Roh Kudus, suara setan dan suara hati nurani. Roh Kudus, karunia dan yang lain-lain. Setelah 8 tahun kemudian, pada waktu saya membicarakan tentang Roh Kudus, penting sekali. Karena zaman itu ribuan orang perlu dan gereja sedang digoncangkan oleh yang tidak beralasan Alkitab. Saudara-saudara, ini kita belajar dari Yesus Kristus. Ini bukan belajar daripada dosen-dosen teologi. The right time to speak the right thing to the right people according the right guidance of Holy Spirit.
Maka Yesus mengatakan, aku dulu tidak katakan kepadamu, tapi sekarang aku berkata kepadamu. Berkata apa? Aku akan pergi. Kalau aku mengatakan kata ini, pasti engkau sedih. Nah, kalau pacarmu mengatakan, sekarang kita sudah saling mengasihi, sekarang saya bocor ya, saya dapat penyakit kanker, mesti mati. Engkau bilang, jangan mati, jangan mati. Sulit mengganti, kira-kira begitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus sedang sama muridnya sudah akrab sampai 3 tahun setengah. Mendadak keluar satu kalimat, saya harus pergi. Engkau tidak akan melihat saya lagi. Maka Yesus mengatakan, kau menjadi duka cita karena saya sekarang mengumumkan saya akan pergi. Baru 30. Mengajar kepada mereka baru 3 tahun setengah. Guru baru mengajar 3 tahun setengah. Ini permulaan satu karya yang besar. Saudara-saudara, dosen-dosen yang agung, kalau sudah mengajar puluhan tahun pergi, orang sedih. Dosa yang paling agung, terbukti paling sukses, 3 tahun setengah langsung pergi. Siapa yang bisa terima? Maka Yesus mengatakan, I'm going, I'm leaving you, and you will be left. You should know I should go, and I never told you about this until today. Saya sekarang berkata, saya akan pergi. Waktu saya pergi, engkau dengar ini, pasti duka cita. Kenapa dari dulu saya tidak kasih tahu kepada kamu? Karena sekarang waktunya saya kembali kepada Bapakku. Nah, saudara perhatikan istilah to return to my father. Ini istilah signifikansinya itu apa? Saudara-saudara, kalimat ini muncul di Lukas, muncul di Matius, muncul di Markus 1-2 kali. Tapi muncul di Injil Yohanes berkali-kali lebih banyak daripada Injil yang lain. I go to my father. I go to my father. Kalimat ini tidak bisa dicomot lalu kita artikan secara individu, independen. Harus kita gabungkan dengan 3 kalimat yang lain. I come from father and I enter into the world. And I depart from the world and I return to my father. Ini 4 tidak bisa copot lalu bicara tentang 1. Aku keluar dari Bapa. Aku masuk ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia. Dan aku kembali kepada Bapa. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Aku keluar dari Bapa. Aku masuk ke dalam dunia. Aku keluar dari dunia. Dan aku kembali kepada Bapa. 4 kalimat ini menjadi satu kelompok pengertian yang membedakan Kristen dan agama yang lain. Tidak ada satu pendiri agama yang berani mengatakan 4 kalimat ini. Ingat, mengapa? Uniknya di mana? Saudara tidak lihat uniknya. Uniknya adalah dia memberitahukan dia punya source di mana. Tidak ada pendiri agama yang bicarakan dia dari mana. Yang disebut Bapak itu siapa? Bukan Yusuf loh. Karena Maria tidak menikah, tidak bersetubuh. Lalu yang melahirkan dia adalah anak darah Maria. Sehingga dia mengatakan, aku dari Bapakku. Ini istilah khusus yang berlainan dengan konsep istilah Bapa yang dipergunakan oleh siapapun yang berada di dalam dunia. I come from my father. Umur 12 dia mengatakan, tidak tahukah aku harus selalu berada di rumah Bapakku? Tidak tahukah saya harus berada di dalam rumah Bapakku? Atau terjemahan yang lain, tidak tahukah saya harus selalu menjalankan keinginan daripada Bapakku? Selalu mengingat akan urusan tentang Bapakku. Waktu dia mengatakan kalimat itu, Yusuf di pinggir. Yusuf geleng-geleng kepala, garu-garu karena tidak ngerti. What is the meaning? Dan dia tahu kalau Yesus bukan akibat persetubuhan dia dengan Maria. Bukan akibat hubungan seks antara dia Maria. Tapi Maria mendapat naungan dari Roh Kudus. When Jesus said, I should be in my father's house. Itu kalimat membuat Yusuf mengetahui yang disebut Bapa itu Tuhan Allah. Dari Yesus dari Allah. I come from Father and I enter into this world. And I will depart from this world and return to my Father. Ini pertama, dia mempertanggungjawabkan dari mana dia. Semua pendiri agama tidak pernah mempertanggungjawabkan mereka dari mana.
Satu-satunya yang membicarakan, aku dari Bapa. Aku dari mana pertanggungjawaban. Bicara tentang my source, my origin. Itu cuma Yesus Kristus. Even the book Origin of Species yang ditulis oleh Darwin tidak pernah bicara dari mana origin. Saudara-saudara, Darwin terpaksa pada halaman terakhir 360 lebih halaman. Halaman terakhir yang mengatakan, we may imagine that the first life must from the breathing of God Himself. Tidak ada origin kan? Dari mana hidup pertama? Tetap dia harus kembali kepada Tuhan. Cari Tuhan. Jadi kalau if the first life must from the breathing of God Himself, why you don't ask people to read the Bible? Because this is the responsibility of telling what is the origin. The origin God created heaven and earth. Allah menciptakan langit bumi. Ini yang sah. Ini yang paling kuno. Dan ini yang paling jujur. Ini yang paling jitu. Dan paling akurat. Kenapa tidak mau percaya? Mesti we may imagine. Kenapa? Karena dia tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, original yang pertama dan original yang satu-satunya yaitu Tuhan Allah. Alkitab tidak pernah menutup-nutup atau malu-malu atau segan-segan untuk memperkenalkan. Langsung mengatakan dari kalimat pertama, dari permulaan Allah mencipta langit dan bumi. Saudara-saudara, you intelektual, benar. You cendekiawan, betul. Kalau you cendekiawan, bandingkan semua buku yang tidak bertanggung jawab dengan tanggung jawabnya kitab suci. Saudara-saudara, Paul Washer mengatakan, one day it will prove that evolution is the greatest joke. Itu akan menjadi lelucon terbesar. Saya percaya kalimat itu penuh dengan bijaksana. Karena apa? Itu hanya some imagination, hypothetically speaking, if, suppose, might be, hypothetically speaking, kita boleh membayangkan, mungkin terjadi. 1.700 kali kalimat mungkin, jikalau, andai kata, kemungkinan, kita boleh membayangkan. Itu 1.700 kali muncul kalimat uncertainty, muncul kalimat hypothesis yang berada di mana? Berada di dalam buku The Origin of Species. No, not the same. So different in compared with Bible. Karena kitab suci tidak pernah memakai tentang if, we may imagine, hypothetical speaking, or suppose. Karena itu semua tidak ada setannya. Yesus Kristus tidak pernah ragu-ragu mengatakan satu kalimat tentang kebenaran. Verily, verily, I tell you. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Dan Yesus tidak pernah satu kali bimbang menyampaikan sesuatu. Dia memberikan kepada kita kepastian. I come from my Father, I come to the world. And I will depart from this world, return to my Father. Ini semua pasti, mutlak jitu. Karena dia adalah Allah dan dia adalah kebenaran yang tidak pernah perlu berkompromi. Kedua, kalimat aku dari Bapa dan aku ke dunia. Aku meninggalkan dunia, kembali kepada Bapa. Ini membicarakan the two ways traffic. Ini satu trafik yang dua arah. Pertama, from God to the earth. Kedua, return from earth to God, the Father. Nah, saudara, semua agama tidak two-way traffic. Semua agama one-way traffic. I want to go to Father. You want to follow me? I want to go to God. Which God? That God. This God. Nah, semua agama pikir mereka bisa membawa manusia kepada Allah. Tapi Yesus mengatakan, karena saya dari Allah, saya pernah datang. Saya tahu bagaimana pergi. GPS ada di sini. Ini GPS, bukan GPS ya. Ini namanya Global Position System. Ini bukan global, ini UPS. Universal Position System. Bukan cuma global putar-putar di bumi. Ini universal. Membawa engkau vertically return to God. UPS yang ada di mobilmu hanya bawa engkau ke sini sana di dunia. Tetapi ini GPSmu. Itu di bumi. UPS ada di sini. I come from Father and to this earth. Bagi saya kalimat itu signifikansinya dua. Pertama, dia mempertanggungjawabkan di mana asal usulnya dia. Tidak pernah muncul pada agama. Kedua, dia membicarakan tentang two ways traffic. Karena saya pernah datang dari sana.
Masa saya bawa engkau kembali ke sana. Saudara-saudara, saya paling tidak senang orang hatinya baik tapi bekerja salah semua. Hati baik, kerja salah. Itu orang motivasinya baik. Dia itu baik. Saya bilang tahu. Dia baik tapi tak ngerti. Baik tak ngerti. Tuh campur obat sembarang, lu mati bagaimana? Tapi dia hatinya baik. Lu sudah mati kan? Ya. Bukan soal baik tak baik. Dia benar tak benar. Dia ngerti tak ngerti. Nah, satu kali saya sampai saya yang menjemput engkau. Menjemput engkau kebaktian jam 7:30. Sekarang sudah jam 7 mati si airport. Dia bilang kita jalan dulu ya. Tak usah tunggu koper. Saya bawa engkau dulu. Aku jam 8:15 belum sampai. Kenapa? Dia tak tahu jalan. Hati baik, berbuat salah. Semua 1, 2, 3. Hati baik, berbuat salah. Lalu saya sudah gelisah setengah mati. Dia tidak apa-apa. Tuhan pasti pimpin kita. Kita pasti sampai di situ. Saya bilang pasti, tapi orang pulang semua. Ini kebaktian mulai 7:30, kok engkau sampai sudah jam 8:10 masih ditanya orang, di mana di sini, di mana, jalan mana ya, betul ya. Hatinya sih baik, tapi hati baik untuk apa sih? Hati baik untuk orang lain, jangan untuk pengkhotbah. Ya. Pengkhotbah mesti jamnya, waktu mesti sampai. Maka waktu kita sampai di situ, banyak orang keringetan. Kau baru datang ya? Saya bilang ini loh hati baik. Ini orang hati baik, tapi tidak tahu jalan. Tanya-tanya. Mereka nyanyi salimnya. Salimnya 1 kali, dia nyanyi 100 kali belum datang. Terus jadi salimnya aja terus. Saudara-saudara, saya begitu naik, saya minta maaf. Hari ini saya ditolong oleh seorang hati baik, tapi tidak tahu jalan. Mulai hari itu saya tanya, siapa yang jemput? Kenapa dia yang jemput? Sekarang mulai galak dia. Kenapa dia yang jemput? Karena dia sudah pernah jalan ini berapa kali. Nah, saya percaya naik busnya Yesus tidak salah. Semua naik bus Yesus tidak salah. Yesus bilang, I come from my Father and I enter into the world. I return to my Father and depart from my earth. Two-way traffic. Engkau tidak pernah dengar khotbah kayak gini kan? Ya, kalau engkau baca terus lewat-lewat aja. Tapi saya dilatih Tuhan melihat segala sesuatu seperti musik stereo. Tidak bisa cuma lihat satu, lalu menggabungkan semua menjadi campur aduk. Harus saya teliti memisahkan, lalu menemukan apa rahasia, kelebihan, keunikan, superioritas, transcendental daripada kitab suci. Two ways traffic. Yesus mengatakan, I come from my Father and enter this world. Now you follow me from this world, I bring you to my Father. Is it right? Ini bus yang benar. Saudara-saudara, kalau dulu engkau ada di bus yang salah, sekarang saya berkata, come. Engkau bilang susah loncat. Karena bus, ini bus, saya dari sini loncat ke situ. Kalau jatuh akan kaki patah kan. Maka di situ susahnya. Makin pintarnya setir, tak tahu arah, makin susah. Tapi hatinya baik. Siapa tak tahu lu hatinya baik, tapi tak tahu kok. You tak tahu tempat kan. Nah di sini two ways traffic is very important. Where are you from? I come from my Father. So where are you going? I going to my Father. You know that way? I not only know that way, I am that way. Puji Tuhan. Ini semua tercatat di Alkitab. Banyak orang tidak menemukan kelebihan Alkitab di mana. Tapi kelihatannya Yesus pakai istilah yang gampang-gampang, tidak sulit. Sehingga enggak bilang, biasa. Ini bahasanya gampang. Pasti orangnya biasa. Tidak loh. Justru kebenaran yang paling dalam selalu tersimpan di dalam kalimat yang paling sederhana. Perhatikan kalimat ini ya. Ada orang kalau bikin makalah sulit-sulit, pepatahnya banyak, tapi pikirannya bodoh, cuma hafalnya pepatah banyak. Pepatahnya banyak sekali, tulisannya banyak sekali, lalu literaturnya dalam sekali, tapi pikirannya dangkal sekali. Saya mau tanya, baca Paulus sama baca Yesus gampang mana? Jawab. Nama jawab apa itu? Paulus juga, Yesus juga, yang mana dong? Lebih gampang baca Paulus atau lebih gampang baca Yesus? Jawab. Kenapa? Perumpamaan anak terhilang, perumpamaan ini itu gampang. Paulus doktrinnya predestinasi ini, wah itu sulit sekali. Tapi saya mau tanya, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Paulus sudah ada di dalam ajaran Yesus tidak? Belum.
Sudah tersimpan. Kamu belum menemukan. Ya. Mengenai predestinasi. Mengenai pilihan. Yesus sudah ngomong. Yang dipanggil banyak. Yang dipilih sedikit. Satu kalimat. Gampang ya. Jadi banyak orang yang dipilih sedikit. Ya itu ya sedikit itu. Itu kamu pilihan. Yesus sudah mengatakan semua. Tapi pakai istilah paling sederhana. Yang paling sederhana. 4 kalimat ini. I come from my Father. I enter this world. I depart from this world. And return to my Father. Kenapa? Yesus langsung memberitahu. I come from my Father. And my Father will be your Father also. If you come to follow me. Tidak ada orang seperti Yesus Kristus. Oh, saya kalau menulis satu buku, no one is like Jesus. Lalu kuutarakan semua yang kita bisa gali dalam Alkitab. Wah, itu buku luar biasa tebalnya. Mungkin akan mensita waktu terbanyak. Mari kita kembali dengan simple faith and believe in Jesus. I believe you are from God. You're from the Father. I follow you. You bring me back to the Father. Two ways traffic. Yeah. The source, they are responsible. Kedua, two ways traffic. Dia bukan bertanggung jawab, beritahu dari mana. Dia jamin kita pergi kemana. Dan dia mengatakan, kalau saya bicara sama kamu, saya pergi. Kamu akan sedih, kamu akan duka cita. Tetapi saya terus terang, saya harus kasih tahu. Meskipun bikin engkau susah, tetap harus bikin engkau susah. Saudara-saudara, kalau tidak ada kesusahan yang harus, tidak ada sukacita dan bahagia yang akan datang. Dengar ya. If there is no the necessity suffering, there's no beautiful future. Mau dapat anak yang lucu, yang mungil, yang cantik, yang ganteng, mau. Ayo hamil dulu. Wah, tidak mau, paling banyak langsung jadi. Ya, tidak usah susahnya hamil, tidak bisa. Tuhan bilang, the necessity suffering, ya harus ada. Wah, suffering. Lalu perempuan, kenapa kau mau ya? Kenapa perempuan mau hamil sampai 9 bulan? Karena apa? Karena 2 hal. Pertama, Tuhan kasih kenikmatan seks. Saya terus terang ya. Tuhan kasih kenikmatan seks. Sehingga kita lupa kesusahan harus bagaimana tanggung. Dan kita waktu menikmati seks, kita mendapatkan kesukaan, mendapatkan kesenangan. Sesuai itu, lalu engkau mesti hamil. Bagaimana? Ya sudah. Kedua, Tuhan memberikan hari depan, sukacita, pengharapan. If I can be a mother, I will hold on my baby with my eyes, looking at his or her eyes, and the 2 lines of 2 eyes cross over one another. That is the most beautiful picture in the world. That is the most satisfying psychology in the world. Menjadi ibu yang menikmati keibuan. Menjadi seorang yang merawat orang lain menjadi besar. This is my son. This is my daughter. Nah, sukacita menikmati sebagai seorang ibu di hari depan. Dan sukacita pada menikmati seks pada hari lampau. Menjadikan seorang ibu. Dan bagaimanapun. Sudahlah. Pokoknya hamil itu susah. Tidak apa-apa. 9 bulan bisa lewat. Sudah lewat. Bisa menjadi ibu. Sesuai itu. Semua lupa. Alkitab kata Yesus Kristus. Waktu hamil penuh kesusahan. Tetapi setelah melihat anak itu lahir, lupalah semua kesusahan masa hamil. Ini kata Yesus Kristus. Yesus sendiri mengatakan kalimat itu. Yesus mengatakan kalimat yang pendek sekali, tapi mengandung arti yang begitu dalam, begitu luas. Karena Yesus cuma 3,5 tahun. Waktunya tak cukup kalau semua itu bikin tesis yang panjang. Ya. Kalau Yesus bikin satu tentang keibuan, skripsi 300 halaman. Nah, dia mesti pakai 3 tahun. Dia belum bicara tentang kerajaan Allah, 300 halaman lagi. Bicara tentang Roh Kudus, 300 halaman lagi. Dia mesti hidup 80 tahun baru bisa selesai pengajarannya. Nah, kita bisa baca sampai mati belum selesai. 1 kali baca kitab suci. Yesus kasih kalimat pendek, sedikit. You mesti mikir setengah mati. Maka saya heran. Ajaran Yesus gampang dimengerti. Ajaran Paulus lebih sulit dimengerti. Tapi ajaran Yesus jauh lebih dalam dari ajaran dari Paulus. Di situ saya menemukan satu hal. Khotbah yang agung bukan khotbah yang rumit. Khotbah yang agung adalah khotbah yang pikirannya rumit, bahasanya tetapi sangat sederhana. Dan Jesus achieved that. I come from Father, I enter the world. I depart from this world, I return to my Father. Tidak ada orang mengatakan two ways traffic
begitu jelas. Dan sekarang tahu, now is the time. I return to my Father. Are you sad? Engkau sedih? Engkau sekarang duka cita karena aku kembali kepada Bapa. I tell you the truth. I should go. If I don't go, Holy Spirit will not come. Aku kalau tidak pergi, Roh Kudus tidak datang. Maka saya sekarang beritahu kepada engkau, aku harus pergi supaya Roh Kudus harus akan datang. Di sini membuat satu pengharapan yang baru. What is the meaning of Roh Kudus datang? Kenapa dijanjikan Roh Kudus datang? Kalau tidak ada Roh Kudus, apa ruginya? Kalau ada Roh Kudus, apa untungnya? Kalau Yesus pergi, Roh Kudus baru datang. Berarti dengan mendapat Roh Kudus, mesti ganti mengkorbankan Yesus Kristus. Nah, kalau ini tidak ada, baru itu ada. Lalu mendapatkan yang ada, ini mesti tidak ada. Kalau begini, berada dengan Roh Kudus, tapi kehilangan Yesus Kristus, itu rugi besar kan? Sudah enak loh, kita kalau lapar Yesus jadi 5 roti, jadi 5.000 orang bisa makan semua. Kalau kita mempunyai kesulitan mau tenggelam, tarik, kita bisa jalan di atas air. Kalau kita lagi capek, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan mengatakan yang minum air dariku tidak akan berdahaga, yang makan dari aku tidak akan lapar. Ini jaminan sandan pangan, no problem. Kalau ini jadi presiden, semua akan aman. Sekarang ini yang mau pergi, gimana kita? Kalau yang sudah pergi, negara jadi apa? Maka ini kalimat penting. If you do not have Holy Spirit, you are finished. Kalau murid-murid Yesus, Petrus, Yakub, Yohanes, semua itu kalau tidak ada Roh Kudus turun, gereja akan hancur. Kekristenan akan hancur. Saudara-saudara, Roh Kudus kalau memimpin, bukan stabil, bisa tambah. Coba lihat ya, waktu Yesus di dunia 33 tahun setengah sampai dia selesai, berapa banyak orang. Lalu Yesus naik ke surga. Sekarang dunia berapa banyak orang Kristen? Tidak ada Yesus, kok bisa lebih banyak? Karena if I don't go, the Comforter will not come. If I don't go return to my Father, the Holy Spirit will not be given to you. And when Holy Spirit given to you, nah, ayat 8, 9, 10, 11. Saya minta you baca. Saudara-saudara. Baca baik-baik di rumah. Saya belum khotbahkan. Dan ini hal yang begitu memutar balik seluruh konsep kita. Terjadi pada pasal 16. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan mempersiapkan hati kita. Melihat satu passage yang besar sekali bagi saya memberikan nama ayat 8 sampai ayat 11 sebagai renormalization of the universal interpersonal relationship. Tidak ada di tafsir buku apapunnya. Ini adalah renormalization of the universal interpersonal relationship. Dan ayatnya gampangnya luar biasa. Dia datang menyatakan manusia tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. 3 kalimat saja. Tapi 3 kalimat ini mengandung segala sesuatu yang paling sulit. Akan kita kupaskan pada kali yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami berdoa, bersyukur untuk kebaktian ini. Boleh kami memaparkan 2 poin yang penting. Yesus bertanggung jawab membicarakan di mana sumber dia. Yesus juga bertanggung jawab membawa kita melalui 2-way traffic kembali kepada Bapa. Kiranya firman yang kami dengar sungguh-sungguh tercantum di dalam hati kami dan menggugah kami akan keunikan dan finalitas dari Kristologi. Dengar doa yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.